Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakna Hizrani, NIM 20230039, Prodi Akuntansi. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengapa kita perlu belajar statistik, kegunaan statistik, apa itu statistik, metode statistik, deskriptif dan induktif, metode pengumpulan data, variabel statistik kualitatif dan kuantitatif, dan tingkat pengukuran data. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengapa kita perlu belajar statistik. Karena belajar statistik mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik, mampu mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan sampel dari populasi, dapat melakukan efisiensi biaya melalui sampling. Materi yang kedua, saya akan menyampaikan apa itu statistik. Nah, statistik merupakan hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel hingga grafik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikelompokkan, dikumpulkan, serta ditabulasi. Materi yang ketiga, saya akan menyampaikan metode statistik, deskriptif dan induktif. Yang pertama, statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Contohnya, contoh yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Statistik deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan, meringkas, dan membuat summary data agar lebih mudah dibaca dan digunakan. Metode statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Statistik inferensial atau induktif adalah statistik bertujuan menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan hasil sampel, termasuk di dalamnya teori penaksiran dan pengujian teori. Statistik inferensial digunakan untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu registrasi, sensus, survei, dan eksperimen. Namun, secara umum dalam statistik dikenal cuma 2 cara pengumpulan data, yaitu sensus dan survei. Yang pertama, registrasi pencatatan. Istilah registrasi ini lebih kepada pencatatan secara individu melalui berbagai institusi. Misalnya, pencatatan penduduk di desa-desa secara terus-menerus. Yang kedua, sensus, yaitu cara pengumpulan data secara lengkap di mana seluruh elemen dalam populasi yang menjadi objek penelitian diselidiki atau dicacah satu per satu. Yang ketiga, survei, yaitu pengumpulan data di mana data yang diselidiki adalah elemen dari populasi. Yang keempat ada eksperimen, lebih spesifik untuk tujuan-tujuan penelitian tertentu. Misalnya, memilih unit-unit dari suatu populasi, kemudian memberikan perlakuan yang berbeda antar unit dan dibandingkan hasilnya. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan variabel statistik kualitatif dan kuantitatif. Variabel kualitatif adalah sifat suatu hasil pengamatan yang dicatat sebagai kategori, namun tidak menunjukkan suatu hubungan. Variabel kuantitatif adalah sifat hasil pengamatan yang dicatat sebagai nilai numerik dan mempunyai arti. Data kualitatif sebuah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Contohnya, jenis pekerjaan seseorang, bisa petani, nelayan, pegawai, dan sebagainya. Status pernikahan, yaitu ada yang belum menikah, duda, ataupun janda. Menurut gender, ada pria, wanita. Menurut kepuasan seseorang, tidak puas, cukup puas, sangat puas, dan sebagainya. Data jenis ini harus dikuantifikasi agar bisa diolah dengan statistik. Data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya, usia seseorang, tinggi seseorang, penjualan dalam sebulan, jumlah bakteri dalam sebuah percobaan biologi tertentu, dan sebagainya.
Data kualitatif tidak berupa angka, sedangkan statistik hanya bisa memproses data yang berupa angka. Oleh karena itu, data kualitatif harus dikuantifikasikan atau diubah menjadi kuantitatif. Pengubahan bisa dengan cara memberi skor tertentu. Contohnya seperti pria diberi skor 1, sementara wanita diberi skor 2. Materi yang terakhir adalah tingkat pengukuran data. Yang pertama, ukuran nominal, yaitu tingkat pengukuran yang paling sederhana. Pada ukuran ini tidak ada asumsi tentang jarak maupun aturan antara kategori-kategori dalam ukuran itu. Misalnya untuk variabel jenis kelamin kita memberikan kode 1 untuk kategori pria dan memberikan kode 2 untuk wanita. Angka 1 dan 2 ini digunakan tidak sebagai nilai tetapi sekedar kode bahwa responden yang mempunyai kode 1 adalah pria dan kode 2 adalah wanita. Dengan tingkat ukuran nominal ini, peneliti dapat mengelompokkan respondennya ke dalam 2 kategori atau lebih. Menurut variabel tertentu, misalnya jenis kelamin, status pekerjaan, jenis pekerjaan, agama, dan variabel lainnya. Yang kedua ada ukuran ordinal. Tingkat ukuran yang kedua adalah yang memungkinkan peneliti untuk mengurutkan responden dari tingkat paling rendah ke tingkat yang paling tinggi menurut suatu atribut tertentu. Contoh sederhananya, ukuran untuk kelas ekonomi. Untuk variabel ini biasanya dipakai ukuran ordinal, atas, menengah, bawah. Ukuran ini tidak menunjukkan angka rata-rata kelas ekonomi dan tidak memberikan informasi berapa besar interval antara kelas ekonomi rendah dan kelas ekonomi atas. Karena itu, perhitungan statistik yang didasarkan atas perhitungan rata-rata dan deviasi standar tidak dapat diterapkan pada ukuran ini. Yang ketiga itu ada ukuran interval. Seperti halnya ukuran ordinal. Ukuran interval ini mengurutkan orang atau objek berdasarkan suatu atribut. Selain itu, ia juga memberikan informasi tentang interval atau satu orang atau objek dengan orang atau objek lainnya. Interval atau jarak yang sama pada skala interval dipandang sebagai mewakili interval atau jarak yang sama pula pada objek yang diukur. Jadi kalau kita ingin mengukur indeks prestasi mahasiswa, misalnya 5 orang mahasiswa, kita dapat mendapatkan bahwa mahasiswa A mempunyai IPK 4, mahasiswa B mempunyai IP 3,5, mahasiswa C mempunyai IP 3, mahasiswa D mempunyai IP 2,5, dan mahasiswa E mempunyai IP 2. Maka dapatlah kita menyimpulkan bahwa interval antara mahasiswa A dan C, yaitu 4 kurang 3 sama dengan 1, adalah sama dengan interval antara mahasiswa C dan E, yaitu 3 dikurang 2 sama dengan 1. Interval antara dua objek penelitian dapat dikurangi atau ditambahkan dengan interval dua objek lainnya. Yang keempat ada ukuran rasio. Ukuran rasio adalah suatu bentuk interval yang jaraknya tidak dinyatakan sebagai perbedaan nilai antar responden, tetapi antar seorang responden dengan nilai 0 absolut. Karena ada titik 0, maka perbandingan rasio dapat ditentukan. Misalnya kalau balita A beratnya 3.000 gram dan balita B beratnya 6.000 gram. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa balita B itu 2 kali lebih berat dari balita A. Dengan adanya nilai 0 absolut ini, maka nilai pada skala pengukuran adalah jumlah yang senyatanya dari yang diukur. Dan karena itu, semua operasi matematika atau penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat diterapkan pada ukuran rasio ini. Sekian penjelasan dari video saya. Jika ada yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.